yang nggak ada RPPH, yang adanya RPPM gitu ya, boleh. Atau mau sekarang mau berubah, boleh kan? Mau berubah. Apa harus menjadi sekolah penggerak dulu untuk menjadi menggunakan kurikulum merdeka? Kalau sekolah penggerak yang memang itu nganggo itu karena jadi pionir ya, jadi ini harus mencoba. Tapi kalau belum, kalau tidak sekolah penggerak mau nyoba, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, teman-teman mau tahu kurikulum merdeka hari ini? Tetap mau tahu ya, masa ceklak sakwe-we rakam ngerti, itu pengen tahu ya, walaupun nanti kita nggak mewajibkan, kita kesini kok, cuma kita perlu tahu. Inilah di kurikulum merdeka. Kalau kita mau menggunakan kurikulum merdeka pun masih ada 3 pilihan itu di IKN. Ada yang sudah masuk ke IKN, implementasi kurikulum merdeka. Gimana sih? Belum Bu Ani, nggak apa. Karena memang itu pun apa namanya? Sukarela ya, saat itu tuh ada pembukaan daftar mau mengimplementasikan sejauh apa. Gini, aku harus jajal itu pun masih ada pilihan. Tadi kan kita masih boleh menggunakan 3 ya. Boleh kurikulum 13, mau yang darurat, mau kurikulum merdeka. Kalau mau menggunakan kurikulum merdeka pun mau yang seperti apa, ada pilihannya. Mau yang mandiri belajar, berarti nganggo prinsip kurikulum merdeka, tapi kurikulumnya saya ajak sini. Mau jeronan itu. Ya mungkin nanti yang akan kita lakukan ya, mungkin ini nanti. Atau mandiri berubah, sudah menggunakan perangkat ajar yang disediakan kurikulum merdeka. Atau yang ketiga, wis sangar, kalau ini biasanya dan levelnya wis menggunakan kurikulum merdeka dan dia berinovasi, punya kemampuan untuk mengembangkan sendiri lembaga. Itu ada 3 pilihan. Oke ya, itu untuk tahu saja. Masih santai lah kita. Ada kurikulum merdeka tapi banyak pilihan. Nah, ini dalamannya kurikulum merdeka teman-teman. Ada yang namanya struktur kurikulum, dari dulu ya ada. Ya kan, janjinya juga beda. Cuma di dalamnya itu pembelajaran ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada di luar. Jadi ada 2 model pembelajaran. Dan kita nanti menggunakan namanya CP. Nanti saya kasih lihat CP maksudnya apa. Kemudian di struktur kurikulum itu merdeka belajar, merdeka bermain ruhnya seperti yang kemarin diceritakan oleh Bu Elisa. Dan harus menyenangkan. Ayo cek ya kurikulum kita menyenangkan enggak? Struktur kurikulum merdeka itu harus yang menyenangkan dan penuh makna. Ono maksudnya, ki bocah kon meronce ki maksudnya apa? Dulu pernah punya maksudnya? Enggak. Meronce nah. Maksudnya apa yang meronce? Kurang maksud gitu dulu ya. Ya agak ada maksudnya, biasanya menggambar bebas. Mandar keton maksudnya ya. Tapi meronce, aduh apa? Tak terlalu jelas maksudnya. Ini nanti kita akan mencoba membuat latihan, membuat struktur kurikulum bermakna. Alokasi waktunya ini nggak jauh beda. Di struktur kurikulum nanti ada pembagian waktu 900 menit untuk 4-6 tahun per minggu dan 360 menit untuk 3-4 tahun per minggunya. Lalu ada yang namanya sekarang itu project penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah pernah didengar? Pernah? Iya ya, baru pas sosialisasi ya Allah, apalagi itu. Ya ini agak makanan baru, resep baru di dalam kurikulum merdeka. Tapi tenang saja, dulu mungkin kita pernah ada kegiatan yang janjinya ke situ, cuma belum dijujuli itu. Ya, tapi ini sekarang ada yang lebih, katakanlah pemerintah itu. Pada saya sempat tanya, kenapa sih Pak kok harus proyeknya, kok nggak harus proyek penguatan profil pelajar Pancasila?
Profil pelajar Pancasila itu kan karakter ya. Karakter kan sudah ada dalam CP menurut saya, sudah ada dalam 6 aspek gitu. Kenapa harus ada sendiri? Ternyata itu agar lebih konkret, lebih jelas sekolah kita, lembaga kita mengajarkan anak-anak untuk dekat-dekat dengan nilai-nilai Pancasila. Eksplisit gitu. Maksudnya ternyata begitu. Oke, ini nanti saya jelaskan ya, proyek pokoknya ada itu. Lalu terakhir itu di pengorganisasian pembelajarannya itu ada yang namanya pendekatan pembelajaran. Ya, ini sama pendekatan pembelajarannya dari dulu pun di zaman K13 itu sama-sama menggunakan tematik. Cuma nanti kita tematiknya itu kita akan buat tematik yang bermakna sesuai pilihan anak, sesuai situasi, dan sesuai kebutuhan, sehingga tema itu jadi bermakna. Oh, butuhnya apa sih? Jadi akan kemudian bermakna. Nah, di struktur ini lebih detailnya, di struktur PAUD, di struktur kurikulum itu ada 2 pembelajaran. Pertama pembelajaran intrakurikuler, kemudian ada nanti masuk gitu. Nah, di pembelajaran intra berarti yang sehari-hari, yang rutin itu di dalamnya memuat capaian pembelajaran zaman biyen sini KKD teman-teman. Sekarang namanya pencapaian pembelajaran. Kemudian kemarin sudah dijelaskan Bu Elisa ya, kalau dulu itu 6 aspek dipecah-pecah ya. Terus sekarang disatukan begitu ya. Kemarin begitu kan Bu Elisa? Nah itulah disatukan menjadi capaian pembelajaran. Agar apa? Agar tidak ada lagi miskom. Dulu ada guru PAUD yang kayak gini. Kalau kegiatan awal itu kegiatan dengan aspek fisik motorik. Bocah senang, sing biji fisik motorik kita dulu. Lalu kemudian kegiatan ini itu sing biji aspek kognitif. Bocah menulis kognitif bahasa, nyanyi, kemudian menulis mengenal guru, mengenal apa kayak gitu ya. Konsep-konsep itu ada di kegiatan ini. Nanti pas istirahat itu sosmed. Soalnya akan terus makan dan seterusnya. Nah, terus kok bermain bebas sosmed lagi. Terakhir pas mau menutup seni. Ya bisa ada kotak-kotakan dulu itu. Seolah-olah jadi 6 aspek seperti mata pelajaran ya dulu. Malah kemudian ini kita biar tidak ada sampai kemudian kotak-kotakan. Sekarang namanya adalah CP yang itu menyatukan. Itu dan yang saya blok merah sumber belajar dari kegiatan intrakurikuler belajar adalah harus sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata. Kalau satu temanya nyata. Kalau nyatanya susah untuk dihadirkan, bisa menggunakan IT, bisa menggunakan buku. Tapi itu harus nyata. Anak-anak muda bisa benar-benar sumber belajarnya itu kuat. Lalu ada yang namanya proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5. Untuk diketahui ada profil belajar Pancasila itu ada elemen tersendiri. Jadi selain CP itu ada P3. P3 ini profil belajar Pancasila. Jadi itu di skip dulu aja ya. Ini untuk diketahui ini merasa mendengarkan saya. Tapi yang penting didengarkan. Nanti dalam prakteknya insya Allah kita nggak akan serumit bayangan, jangan khawatir bayangan. Lalu di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada 4 pilihan tema. Kalau ini sudah ada tema-tema yang mesti dipilih, artinya sudah ditentukan. Tapi hanya di yang bawah ya. Kalau yang intrakurikuler tema bebas. Tapi kalau yang di P5 temanya memang memilih.
sudah ditentukan di buku panduan. Nah, dalam 1 tahun itu boleh sekitar 1 atau 2 proyek. Nah, sedikit. Setahun berarti 12 bulan. Jadi kalau mau 2 kali proyek, semester 1 kali. Nah, jadi kemarin terus kata teman-teman BW, proyeknya lah teman-teman Bu Ani sekilas saja. Wong cuma maksud sekilas penjelasannya gitu. Karena itu kan nanti punya kurikulum merdeka dan itu pun jarang ya. Maksudnya teman-teman bisa belajar sendiri di buku yang kemarin sudah saya minta untuk download. Jadi ada 2 begitu di kurikulum merdeka ya, ada 2 poin itu untuk strukturnya. Lalu tentang pendekatan tematik ini masih sama seperti zaman kurikulum 2013 sebenarnya. Cuma dulu pas kurikulum 2013 teman-teman ingat ada 10 buku panduan. Iya yang pada beli di Pau di rame-rame ya saat itu ya. Nah di sana itu kan ada contoh tema. Kadang-kadang itu sok kebawa dikiranya harus seperti contoh tema itu. Akhirnya sak Indonesia tema nek bareng mlebu sekolah bulan Juli kan diri sendiri. Bar kuwi apa? Kebutuhanku. Bar kuwi apa? Oke, jalan tes. Bar kuwi apa ya? Tanaman berapa? Tanaman, binatang, terus pekerjaan, terus di sini tuh biasanya di awal. Urutan ini nanti apa loh guru-guru PAUD. Baru kok tema negara aku biasanya ada di semester 2. Jadi malah jadi ribet waktu itu. Bulan Agustus pengennya tema negaraku, tapi urutan ini semester 2 terus wedi. Terus ketika KKB terus pada takon-takonan, jenengan harus tekan tema ngendi? Tema negaraku. Kebanter. Terus merasa berdosa. Nah, itu terjadi begitu. Tema jadi kayak dikon seragam. Wedi kalau padahal itu maksudnya pemerintah saat itu adalah itu jadi contoh saja itu. Nah, sekarang sudah akhirnya di buku tidak ada lagi contoh tema. Oh, buat teman-teman guru PAUD cari kok lu. Jadi di buku penjelasan tentang tema tidak ada lagi contoh tema kecuali P5. Kalau P5 memang iya. Kalau ini tidak ada. Yang penting pendekatan tematik itu satu, relevan dan bermakna. Relevan sesuai dengan kenyataan. Misalnya hubungan tuh yang ini apa sih? Bikin soal apa? Soal apa Bu Ani? Ya terserah. Bisa soal makanan, bisa soal seni, bisa soal kejadian, bisa soal budaya, atau bisa soal tempat. Misalnya berhubungan mungkin aku makanan dasar apa? Nasi becek, suweke. Oh, pantesan semuanya pada guyang-guyang. Ya. Kita ingin anak-anak kita itu tahu bahwa gerobokan itu tuh keren. Dari sisi misalnya makanan, masa bisa sih kira nanti makanan khas itu gitu ya. Ngerti? Oke, tak bikin jadi tema. Relevan. Itu bakal nggak saya pakai di Kebumen. Kebumen ya orang, Kebumen ranting. Kemarin proyek kami itu di ranting. Dan ya Allah, anak saya jadi bangga dengan ranting. Saya punya anak yang tadi kecil sendiri itu kan 5 tahun. Dia bangga banget sama ranting. Saya terus merasa, oh ini maksudnya ya. Pasti. Jadi dia, Umi, ternyata Kebumen itu terkenal rantingnya, Umi nggak tahu ya. Batin wah ngerti terpuluh kita bocah. Maksudnya, kemarin tuh kita tuh belajar ranting tau berhasil. Kita berhasil rantingnya tuh enak kayak yang ranting bisa begitu. Ranting apa? Emang tahu kamu cara bikinnya? Tahu, dia bisa jelasin. Ranting apa? Dan dia yang intinya bukan pada pelajaran
tahu kan? Apa tujuannya apa? Mas tahu makna bangga, ya. Kalau misalnya si anak itu terus ditakoni kalau orang tuanya gimana cara bangga, tahu pokoknya tapi lagi enak, ya nggak apa-apa, nggak terus lah remedi, ini lah remedi, tes pentingnya proyeknya diulang gitu. Nggak ada tujuannya, walaupun itu tentang ranting pembelajarannya ada sampai membuat ranting, bukan kemudian tujuannya adalah anak memahami seperti apa, bagaimana cara, bukan. Tema itu hanya untuk mengantarkan. Yang penting dia relevan dan bermakna itu bermakna dengan misalnya bangga itu loh. Jadi anak gerobongan, iya, khasnya itu adalah A, B, C, D. Termasuk misalnya apa? Kesenian yang ini di gerobongan apa? Reok. Reok Ponorogo kan enggak. Kalau memang di sini ada yang khas lagi yang memang tayub. Oh iya. Tayub itu menjadi rasa mistis. Enggak apa-apa Bu, maksudnya gini. Kan itu seni ya. Itu terlepas dari kemudian misalnya, tapi enggak kayak enggak pernah. Kenapa kayak orang kayak kita pulang Jawa itu kan jadilan. Dolalak itu ada dua katanya, ada yang mengundang gitu ya. Oh gitu ya. Maksudnya yang penuh dengan mendem. Itu bisa dipendem dan tapi ada kemudian yang memang seni murni, nggak usah pakai itu tapi lebih ke tariannya. Ini tidak apa-apa untuk mengenalkan budaya sebagai cinta seni. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pilihan deh. Ada yang kemarin pada saat saya visitasi, kebetulan saya asesor, ada sebuah TK yang TK itu ada di pemukiman pesantren, dari pesantren di Purworejo kebetulan. Kemudian di situ janjiannya dolalak in, ya. Tapi terus kemudian saya tanya, di sini dikenalkan dolalak tuh? Enggak Bu, nanti jumaran Pak Kiai, kan? Maksudnya itu terserah lembaga kan. Jadi walaupun dolalak itu